Di tengah lembah yang dibelah aliran sungai, di balik barisan bukit-bukit yang menghijau, di sanalah terletak Sawah Lunto. Sebuah kota yang menyimpan sejarah begitu besar. Bila melihat aktivitas penduduk sehari-hari, Sawah Lunto terlihat sebagai kota yang begitu hidup, kota yang begitu dinamis. Dari pagi hingga malam, ramai terlihat aktivitas masyarakat. Berawal dari ditemukannya deposit batu bara di Sungai Ombilin pada tahun 1858 oleh Insinyur Dahrut, daerah yang semula hanya merupakan lokasi pemukiman pekerja dan perusahaan tambang, seiring berjalannya waktu akhirnya berkembang menjadi sebuah kota. Pada tahun 1990, PT Bukit Asam hadir membawa nafas baru dalam kehidupan kota Sawah Lunto. Sawah Lunto, harapan baru. Dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, kehadiran PTBA di Sawah Lunto memberi warna yang begitu berarti bagi kota Sawah Lunto. Akan tetapi, pertambangan bukanlah sebuah kegiatan yang dapat berlangsung selamanya. Dengan demikian, dibutuhkan satu strategi dan persiapan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Sawah Lunto di masa depan. Agam Rajawali adalah seorang pemerhati sejarah Indonesia yang tertarik untuk mendalami lebih jauh bagaimana kota Sawah Lunto sebagai salah satu kota tua yang masuk tentatif list UNESCO mempersiapkan masa depannya dengan dukungan PTBA.
Sawah Lunto dipenuhi dengan berbagai peninggalan bersejarah, peninggalan kegiatan penambangan di masa lalu. Sekilas terlihat, semua dalam kondisi yang relatif baik dan terjaga keasliannya. Untuk mendapatkan gambaran lengkap, Agam menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk mendengarkan cerita dari penduduknya, seperti Pak Ajung yang sudah puluhan tahun tinggal di Sawah Lunto. Sawah Lunto merupakan kota yang sangat menarik dilihat dari perspektif sejarah dan budaya. Bangunan-bangunan yang ada di sini jelas memperlihatkan pengaruh Belanda dan Tionghoa. Setelah kegiatan pertambangan terhenti, beberapa kota tambang di dunia dibiarkan begitu saja menjadi kota mati. Apakah Sawah Lunto juga akan mengalami nasib yang sama? Monik, salah seorang generasi muda yang dijumpai Agam, lahir dan besar di Sawah Lunto. Dia menyaksikan sendiri perubahan yang terjadi di Sawah Lunto. Menurut Monik, Sawah Lunto sempat menjadi kota yang sepi ketika kegiatan pertambangan PTBA menurun dan mayoritas karyawan PTBA dipindahkan ke kota lain. Sawah Lunto kehilangan sebagian besar penduduknya. Namun, semenjak pemerintah kota Sawah Lunto dan didukung oleh PTBA, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghidupkan potensi pariwisata di Sawah Lunto, kota ini seolah mendapatkan nafas baru dan bahkan menjadi lebih hidup dibanding sebelumnya. Di saat Sawah Lunto masih mengandalkan kegiatan pertambangan PTBA sebagai sumber utama pendapatan daerah. Sawah Lunto saat ini masih terlihat layaknya kota yang hidup dan kehidupan di sana justru semakin ramai. Dan kegiatan perekonomian pun terus berjalan dengan lancar. Bahkan, bila melihat dari komposisi sumber pendapatan daerah, bisa dikatakan bahwa Sawah Lunto tidak lagi menggantungkan diri pada kegiatan pertambangan, namun telah bergeser ke sumber lain yang sangat potensial, yakni sektor pariwisata. Sawah Lunto punya segala yang dibutuhkan untuk jadi kota wisata. Penduduk yang ramah, alam yang indah, dan yang tidak bisa ditemui di tempat lain, yakni beragam situs sejarah terkait penambangan batu bara di masa lalu. Dengan memanfaatkan kekayaan bangunan dan situs sejarah yang dimilikinya, Sawah Lunto mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Sawah Lunto memiliki segala apa yang diperlukan untuk menjadi kota pariwisata. Penduduk yang ramah, alam yang indah, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang unik. Salah satunya adalah Lubang Mbah Suro. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Lubang Mbah Suro,
Agam menemui Sudarsono, seseorang yang tahu banyak mengenai Lubang Mbah Suro dan bagaimana tempat ini dan daerah sekitarnya dikelola. Menurut Sudarsono, Lubang Mbah Suro merupakan objek wisata paling unik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Situs ini dikelola oleh Pemda Sawah Lunto dan didukung oleh PTBA dengan mengizinkan pemanfaatan aset-aset milik PTBA yang ada di sekitar Lubang Mbah Suro. Sudarsono bercerita bahwa rumah-rumah yang ada di sekitar Lubang Mbah Suro yang merupakan aset PTBA kini dapat dimanfaatkan oleh penduduk, bukan hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat usaha. Misalnya, berjualan cenderamata atau membuka rumah makan. Nah, kita ini nih, kan udah lihat banyak kan. Udah turun ke kiri, ke kanan, panjang, kita bisa ngeliat langsung batu bara di bawah tanah. Seberapa jauh nih keyakinan Mas sebagai objek wisata? Sangat yakin lah Mas, ya Mas ya. Sawah Lunto dengan manajemen yang bagus akan mewujudkan nanti Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang lebih berbudaya lagi. Penduduk yang kini menempati rumah-rumah bekas tangsi itu tentunya dapat merasakan manfaat ekonomi yang tidak kecil dari adanya kegiatan pariwisata di Lubang Mbah Suro. Hal ini merupakan salah satu contoh baik bagaimana sebuah sinergi yang dilakukan PTBA dengan Pemda atau pihak-pihak terkait lainnya bisa memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Sudarsono juga mengungkapkan dengan keyakinan tinggi bahwa kota Sawah Lunto saat ini sudah siap menjadi kota wisata, walau tentunya masih banyak yang harus dibenahi. Oke Mas, udah ini Mas, kita lanjut lagi Mas. Oke. Salah satu kunci sukses untuk keberhasilan Sawah Lunto mewujudkan visinya menjadi kota wisata adalah rencana masa depan yang dikembangkan oleh pemerintah kota Sawah Lunto dan didukung oleh PTBA. Sesuai rencana tersebut, berbagai aset yang dimiliki PTBA dapat dimanfaatkan untuk keperluan wisata atau kebutuhan lain yang bermanfaat bagi pembangunan kesejahteraan penduduk Sawah Lunto. Dengan pendayagunaan aset-aset PTBA oleh pemerintah kota Sawah Lunto akan menjadi kunci terwujudnya visi Sawah Lunto 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Visi Sawah Lunto 2020 tersebut akan diwujudkan melalui misi berikut. Mengembangkan potensi pariwisata Sawah Lunto yang bersih, sesuai dengan norma sosial budaya. Mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengekspresikan peninggalan bersejarah dan kegiatan tambang batu bara sebagai objek dan daya tarik wisata. Menggali dan menumbuh kembangkan kebudayaan tradisional untuk mendorong pengembangan pariwisata. Mengembangkan objek wisata alam untuk menunjang objek wisata tambang.
Tentunya, masa depan Sawah Lunto ada di tangan masyarakatnya dan bagaimana mereka bekerja sama bahu-membahu dalam meningkatkan kegiatan pariwisata di Sawah Lunto sebagai sumber pendapatan utama di masa mendatang. Kita sudah lihat bagaimana Sawah Lunto menjalani proses transformasi dari kota tambang menjadi kota wisata. Perjalanannya memang masih panjang dan generasi muda akan sangat memegang peranan penting. Masa depan adalah milik generasi muda. Karenanya, Agam juga mencari tahu bagaimana anak-anak muda di Sawah Lunto memandang masa depan kota mereka. Untuk itu, Agam berbincang-bincang dengan Oyi dan Endah. Keduanya sangat optimis dengan masa depan Sawah Lunto dan masa depan mereka karena ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di Sawah Lunto. Mereka berdua sangat optimis. Sawah Lunto bisa tumbuh menjadi kota yang lebih besar lagi. Buat pariwisatanya lebih dikembangin lagi dan lebih ngasih tahu ke warga ke masyarakat luar buat ngenalin kota kita gitu. Jadi supaya warga yang luar sana tahu dan tertarik gitu sama Sawah Lunto. Karena menjadi kota yang ramai dan memberi kesempatan yang luas bagi penduduknya untuk mencari nafkah. Mereka sendiri merasakan bahwa kegiatan ekonomi di Sawah Lunto terus meningkat beberapa tahun terakhir ini. Untuk menambah idenya Oyi tadi, mungkin kita tuh perlu meningkatkan lagi di bidang pendidikan untuk bisa mengadakan sekolah tambang, sekolah pariwisata. Bagi anak-anak muda seperti Oyi dan Endah, masa depan Sawah Lunto adalah masa depan mereka. Itu sebabnya mereka berharap bahwa selain kegiatan pariwisata terus dikembangkan, fasilitas pendidikan di Sawah Lunto juga terus ditingkatkan. Salah satu fasilitas pendidikan yang diharapkan untuk dikembangkan adalah pusat pendidikan bawah tanah dan pendidikan pariwisata, serta pendidikan untuk industri pertanian. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, tentunya Sawah Lunto dapat memperkuat kemandiriannya di masa depan. Rencana pendayagunaan aset milik PTBA untuk kepentingan wisata dan pengembangan pendidikan adalah titik temu antara masa depan dan masa lalu Sawah Lunto. Sawah Lunto membuktikan bahwa sebuah kota tambang mampu menjadi kota yang mandiri, tidak bergantung pada kegiatan penambangan, dan terus berkembang di masa depan sesuai prinsip pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Itulah yang diwujudkan PTBA di Sawah Lunto. Apa yang kita lihat di Sawah Lunto sekarang merupakan bukti dan gambaran bahwa pertambangan yang dijalankan dengan azas-azas pertambangan yang baik dan memperhatikan lingkungan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, seperti yang dilakukan oleh PT Bukit Asam di Sawah Lunto. Kini, ada beragam event yang diselenggarakan di Sawah Lunto sebagai upaya menghidupkan kegiatan pariwisata, baik event olahraga maupun event kesenian. Di antara event-event itu, bahkan ada yang berskala internasional. Hal ini tentunya kelak dapat menempatkan Sawah Lunto di peta wisata dunia.
Bermodalkan masa lalu yang kaya akan cerita sejarah, Sawah Lunto menatap masa depannya dengan harapan baru.